Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Aulina Tia Difti Rahma Fitra, NIM 203131032, 2. Umi Mahmudah, NIM 203131050. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini pada materi tentang metode dan teknik bermain serta penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulina Tia Difti Rahma Fitra, NIM 203131032. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian metode bermain. Menurut Roket dan Flir, dalam Yuliani 2012, 144 berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Karena melalui bermain, anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan anak. Bermain merupakan suatu aktivitas yang sangat khas dan sangat berbeda dari aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil akhir. Metode bermain ini adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak dan juga kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode loose path play. Metode loose path adalah benda-benda terlepas yang dapat dipindahkan, dimanipulasi, dan cara menggunakannya ditentukan oleh anak. Loose path play adalah sebuah permainan yang menggunakan bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, disejajarkan, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Contohnya, batu, pasir, kerikil, kain, ranting, kayu, palet, bola, ember, keranjang, bunga, tali, dan lain-lain. Pembelajaran ini dapat menjadi strategi untuk anak dalam mengembangkan berbagai keterampilan dibandingkan menggunakan mainan buatan pabrik, karena lebih menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar atau bahan yang tersedia di lingkungan sekitar anak, yang dapat dijumpai dan dapat dimainkan langsung oleh anak. Selanjutnya, pada kegiatan metode loose path, di sini guru dapat memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan dan menyocokkannya. Guru juga dapat bercerita tentang bahan-bahan yang ada di sekitar anak yang bisa digunakan anak untuk belajar di rumah. Pada kegiatan ini, guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan dan mencocokkan. Guru bercerita tentang tema hari yang digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut dan bahan-bahan yang bisa mereka gunakan untuk belajar di rumah. Setelah itu, guru memperlihatkan bahan yang dipakai dan digunakan. Guru juga bisa mengajak anak untuk menghitung benda yang digunakan guru serta menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar anak, dan kita juga bisa mengembangkan permainan tersebut untuk mencapai semua aspek perkembangan yang ada pada anak. Selanjutnya, ada juga metode bermain puzzle. Menurut Rohmat 2006-50, metode bermain puzzle adalah permainan konstruksi melalui kegiatan memasang atau menjodohkan kotak-kotak atau gambar bangun-bangun tertentu sehingga akhirnya membentuk sebuah pola tertentu. Sejalan dengan pendapat Rohmat, Rahmaneli 2007-24 menyebutkan
Puzzle adalah permainan merangkai potongan-potongan gambar yang berantakan menjadi suatu gambar yang utuh. Berdasarkan pendapat pada penjelasan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa puzzle adalah permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, bangun-bangun, huruf-huruf, dan angka-angka yang disusun menjadi sebuah permainan yang memiliki daya tarik anak. Selanjutnya, ada juga metode bermain puzzle. Menurut Rohmat 2006-50, metode bermain puzzle adalah permainan konstruksi melalui kegiatan memasang atau menjodohkan kotak-kotak atau gambar bangun-bangun tertentu sehingga akhirnya membentuk sebuah pola tertentu. Sejalan dengan pendapat Rohmat, Rahmaneli 2007-24 menyebutkan, puzzle adalah permainan merangkai potongan-potongan gambar yang berantakan menjadi suatu gambar yang utuh. Berdasarkan pendapat pada penjelasan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa puzzle adalah permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, bangun-bangun, huruf-huruf, dan angka-angka yang disusun menjadi sebuah permainan yang memiliki daya tarik anak. Di sini ada juga kegiatan bermain puzzle, yaitu penjelasannya ada juga. Yang pertama ada gambar 1, menunjukkan proses belajar mengajar yang dimulai dengan menunjukkan gambar dan menjelaskan nama-nama di setiap negara yang tergabung di ASEAN. Berikut dengan ciri khas negara tersebut, misalnya Indonesia yang beribu kota di Jakarta dan memiliki monumen nasional atau Monas sebagai ikon. Selanjutnya ada juga gambar 2. Gambar 2 menjelaskan tentang pengenalan simbol negara menggunakan bendera negara. Pada proses ini, peneliti sudah menyiapkan beberapa bendera negara sebagai media pembelajaran. Siswa begitu antusias dalam melakukan permainan, di mana guru menyebutkan ciri-ciri negara yang dijawab oleh anak dengan mengangkat benderanya. Gambar 3 menjelaskan tentang memperlihatkan bagaimana anak dengan keterampilannya mencoba menyusun potongan-potongan gambar bendera agar menjadi gambar yang utuh. Proses ini diyakini dapat meningkatkan daya ingat siswa akan materi yang sedang dipelajarinya. Perkenalkan, nama saya Umi Mahmudah, NIM 203131050. Di sini saya akan menjelaskan metode bermain peran atau role playing. Menurut Montolaku, metode bermain peran ialah permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada di sekitar anak sehingga dapat mengembangkan daya khayal atau imajinasi dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, metode bermain peran ialah cara dalam menyampaikan pembelajaran atau merangsang perkembangan anak dengan cara memerankan tokoh atau benda untuk mengeksplorasi hubungan antar manusia yang melibatkan anak atau peserta didik langsung dalam kegiatannya. Selanjutnya yaitu adapun penerapan metode bermain peran. Menurut Winda Gunanti, dalam skripsi Fatmala, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan bermain peran dapat dilakukan dengan cara 1. Pilihlah sebuah tema, yaitu tema yang akan dimainkan, atau bisa mendiskusikan seperti urutan waktunya seperti apa, seperti itu. Yang kedua yaitu buatlah rencana atau naskah jalan cerita. Yang ketiga, buatlah skenario kegiatan yang fleksibel yang dapat diubah sesuai dengan dinamika yang terjadi dan mencakup berbagai ragam aspek perkembangan anak. Yang keempat, sediakan media seperti alat, kostum jika diperlukan dalam kegiatan. Yang kelima yaitu apabila memungkinkan, buatlah media atau alat dari bahan daur ulang agar lebih kreatif. Yang keenam, guru menerangkan teknik bermain. Di sini, guru dapat memberikan contoh bermain peran dengan cara yang sederhana. Yang ketujuh, guru memberi kebebasan bagi anak untuk memilih apa yang disukai.
Yang kedelapan, jika bermain peran untuk pertama kalinya dilakukan, sebaiknya guru sendiri yang memilih siswa yang sekiranya dapat melaksanakan peran tersebut. Yang kesembilan yaitu guru menetapkan peran pendengar, yaitu anak yang tidak ikut bermain ataupun penonton. Yang kesepuluh, dalam diskusi perencanaan, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk merancang jalannya cerita ataupun ending cerita. Yang ke-11, guru menyarankan kalimat pertama yang baik diucapkan pemain untuk memulai. Yang ke-12 yaitu anak bermain peran. Yang ke-13, di akhir kegiatan diadakan diskusi untuk mengulas kembali nilai-nilai pesan yang terkandung dalam bermain peran untuk diteladani anak. 14, kegiatan di sentra drama bisa membuat prarencana dan setting tempat yang mendukung untuk 2 sampai 4 minggu. Yang ke-15 yaitu sebaiknya tempat bermain peran diisi dengan gambar-gambar ataupun dekorasi yang mendukung. Selanjutnya yaitu adapun metode bermain Play-Doh. Play-Doh adalah salah satu alat permainan edukatif dalam pembelajaran yang termasuk kriteria alat permainan murah dan memiliki nilai fleksibilitas dalam merancang pola-pola yang hendak dibentuk sesuai dengan rencana dan daya imajinasi. Menurut Anggra ini menyatakan permainan Play-Doh adalah salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Menstimulasi kognisi anak dengan media Play-Doh bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengklasifikasikan bentuk, warna, dan ukuran benda-benda yang dibuat dengan media Play-Doh. Selanjutnya, adapun penerapan metode Play-Doh. Salah satunya yaitu permainan matematika yang bisa dilakukan dengan cara 1. Anak memilih Play-Doh lalu dibentuk menjadi ular-ularan panjang, lalu anak diajak membuat simbol bilangan yaitu membentuk angka 0 sampai 9. 2. Anak membuat bentuk bebas kemudian menghitung jumlah benda yang dibuat. 3. Membuat berbagai bentuk geometri sederhana dan mengenalkan namanya pada anak dan menghitung lalu mengelompokkan benda yang sudah dibentuk. Yang keempat, anak dapat mencocokkan angka yang dibuat dari Play-Doh ke papan yang telah disediakan sesuai dengan urutan angkanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.